Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Mari kita mulai pertemuan kita hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pemahaman hadis atau kajian hadis yang terkait dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Yang pertama ya, bahwa hadis-hadis ya yang dikaji itu adalah hadis-hadis yang sahih ya. Kemarin sudah kita bahas bagaimana kriteria hadis yang sahih ataupun yang hasan dan juga yang lainnya. Kemudian nanti bagaimana kaitan pemahaman hadis ya dengan kesahihan hadis, dan sekarang kita membahas itu dengan ilmu sosial dan juga ilmu-ilmu humaniora. Ilmu sosial dan humaniora adalah cabang ilmu yang digunakan untuk memahami aspek kehidupan manusia. Jadi berbeda dengan ilmu-ilmu alam yang nanti untuk memahami aspek kehidupan alam, maka nanti akan mempunyai banyak perbedaan ya, baik dalam hal verifikasi, kemudian kriteria kebenaran dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena hadis perlu dikaji ya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada ya, yang sudah sangat maju sekarang, sehingga hadis tidak menjadi teks yang mati, tidak hanya dibaca kemudian kita tahu bagaimana dulu ya, ada misalnya sholat, puasa dan lain sebagainya. Tidak sampai itu, tapi bagaimana nanti hadis itu difahami dan diterapkan ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, dalam memahami hadis itu ada dua ya secara umum, yaitu ada pemahaman yang tekstual dan ada pemahaman yang kontekstual. Pemahaman tekstual lebih menekankan kepada pemahaman teks itu sendiri. Jadi misalnya seperti syarah-syarah hadis itu sangat tekstual. Karena apa? Karena yaitu misalnya ada hadis innamal a'malu binniyat. Innama nanti itu adalah huruf hasr misalnya ya. Kemudian al-a'mal ini takrif ya, makrifat ya, karena ada alnya. Kemudian dengan jamak ya, jamak taksir ya, dari amalun jamaknya a'malun ya, dan lain sebagainya. Kemudian nanti amal itu artinya apa? Nah, itu adalah pemahaman yang tekstual. Nah, pemahaman tekstual itu tidak selamanya salah atau tidak selamanya benar. Pemahaman tekstual sangat penting untuk mengetahui arti hadis yang paling dasar. Jadi hadis itu pada awalnya seperti apa ya, tujuan muncul atau sebab nurul hadis dan artinya itu apa, itu butuh pemahaman yang tekstual. Nah, oleh karena itu ketika sudah memahami ya, misalnya innamal a'malu binniyat, ini adalah hadis ketika ada seorang sahabat yang hijrah tetapi niatnya berbeda-beda, maka tujuan amal ya atau perbuatan yang mereka lakukan ini didasarkan kepada niatnya ya. Jadi hijrah itu faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Yang hijrahnya ya, yang belajarnya, yang bekerjanya dan lain sebagainya itu karena Allah dan Rasulnya ya, menaati perintah Allah dan Rasulnya ya, diniati beribadah dan lain sebagainya, maka fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi ya. Wa man kana hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau selain Allah dan Rasulnya,
untuk tujuan-tujuan duniawi, untuk mencari pasangan, ya, untuk mencari pacar dan lain sebagainya, maka itu ya yang mereka dapatkan. Nah, itu seperti itu pemahaman yang tekstual. Ya, nah sekarang bagaimana pemahaman yang kontekstual? Ya sekarang sangat banyak sekali ya amal-amal itu. Kegiatan tidak hanya hijrah ya hijrah. Misalnya kita dari rumah ya ke Jogja ya untuk belajar, untuk menuntut ilmu ya atau untuk bekerja, untuk dan lain sebagainya. Ini termasuk hijrah. Atau kita misalnya wisata ya untuk menyegarkan ya pikiran ya. Jadi sudah satu semester belajar terus ingin menyegarkan pikiran. Nah, ini agar nanti bisa lebih baik lagi ketika di semester yang akan datang. Nah, ini pemahaman yang tekstual, yang kontekstual ya, yang disesuaikan dengan zaman sekarang. Itu seperti ya buat misalnya YouTube ya, jadi YouTuber tapi tujuannya untuk menyebarkan kebaikan. Nah, ini adalah inamal a'malu binniyat yang sekarang. Maka pemahaman yang tekstual dan kontekstual itu harus selalu beriringan. Agar apa? Agar tidak lepas dari pondasi dasarnya yang tekstual, dan tidak menjadi teks yang mati ya ketika dihadapkan di masa kita yang hidup sekarang ini. Maka pemahaman-pemahaman itu perlu sesuaikan dengan perkembangan zaman ya, dan itu butuh ya ilmu-ilmu yang sangat banyak sekali. Oleh karena itu Ibnu Shalah dalam muqaddimahnya ya, dalam Ma'rifatu Anwa'i Ulumil Hadis ya, itu mengatakan bahwa ilmu hadis itu tidak terbatas ya, sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan ruang dan waktu, sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang, maka ilmu hadis juga dituntut untuk berkembang. Oleh karena itu ya, kita lihat misalnya ada kajian-kajian hadis yang menggunakan ilmu-ilmu sastra ya, dilihat dari bagaimana keindahan hadis itu ya, dengan terutama hadis-hadis yang Jawami'ul Kalim itu, yang sedikit kalimatnya tetapi maknanya sangat mendalam. Kemudian nanti ada syair-syair ya yang di dalam hadis Nabi dan lain sebagainya. Kemudian nanti ilmu sejarah ya, bagaimana nanti kita dapat melihat situasi Arab pada waktu itu untuk memahami hadis ya, bagaimana nanti ilmu-ilmu yang lainnya seperti sosiologi, antropologi, psikologi, hermeneutika, filsafat dan lain sebagainya. Ya. Misalnya apa ya, kita lihat misalnya di dalam kitabnya Ibnu Khaldun ya, Muqaddimah Ibnu Khaldun yang judulnya itu ya sangat panjang. Jadi Muqaddimah itu hanya sebutan sebutan populer untuk kitabnya Ibnu Khaldun. Nama panjangnya adalah Al-Ibar wa Diwanul Mubtada'i wal Khabar fi Ayyamil Arabi wal Ajami wal Barbar wa man asyarahum min dawil sultanil akbar atau min dawil sya'nil akbar. Tentang kepemimpinan Quraisy misalnya, Al-A'immatu min Quraisyin. Itu kalau kita lihat secara tekstual itu ya pemimpin harus dari Quraisy. Ya, Quraisy itu ya suku Quraisy itu ya. Jadi Abdus Syam, Abdul Manaf dan lain sebagainya itu ya itu sangat tekstual sekali. Karena apa? Karena itu ketika ya Nabi di Makkah Madinah itu ya yang memang mempunyai kapasitas yang lebih, mempunyai pengalaman yang lebih ya, posisi tawar-menawar politik yang berpengaruh ya, itu adalah suku Quraisy. Suku lainnya tidak begitu kuat ya, sehingga mereka ya ini al-immatu min Quraisyin. Pemimpin itu harus dari suku Quraisy. Karena apa? Karena termasuk yang mayoritas, yang mempunyai kapasitas dan kemampuan lebih daripada suku yang lainnya, sudah berpengalaman dan lain sebagainya. Ya itu min Quraisyin. Jadi Quraisy itu bukan suku ya. Itu ya, tapi orang yang mempunyai pengalaman yang lebih daripada yang lainnya, termasuk yang lolos seleksi ya, pemilihan uji kemampuan
fit and proper test misalnya, itu juga termasuk syarat ideal pemimpin ya. Oleh karena itu ya, kenapa seperti itu ya, karena misalnya kita lihat dalam sosiologi klasiknya Ibnu Khaldun itu kan ada asobiyah ya, ada fanatisme kesukuan, sehingga ya mereka lebih fanatik kepada suku mereka sendiri itu. Nah, nanti berbeda di suku-suku yang lain ya, suku-suku yang di luar Mekah Madinah ya, di Yaman, di apalagi nanti di Afrika ya dan lain sebagainya, itu nanti juga sukunya sudah berbeda. Maka al-a'immatu min Quraisyin, maka itu perlu dikontekstualkan. Kalau kita sekarang ya seperti di Indonesia, kalau pemimpin ya itu yang mempunyai syarat-syarat itu memenuhi ya, yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan kesepakatan bersama itu. Nah, karena fenomena sosial ya, fenomena kehidupan manusia itu relatif ya. Relatif itu artinya ya tidak ada standar yang khusus, kemudian tidak matematis ya, tidak bisa distandarkan dengan seperti ilmu alam ya, dengan ukuran per meter atau per gram, atau misalnya berapa ampere dan lain sebagainya, dan juga dinamis ya sifatnya. Jadi selalu berkembang ya dari zaman ke zaman. Maka nanti pemahaman atau kajian hadis dengan ilmu sosial humaniora ini mempunyai banyak kontroversi. Karena apa ya? Karena beda fenomena, beda pengalaman, beda penafsiran, beda penjelasan dan lain sebagainya. Itu juga nanti bisa berbeda satu orang dengan yang lain. Maka nanti ya, termasuk itu al-a'immatu min Quraisyin ya, nanti berbeda-beda tafsirannya. Ada yang memang harus dari Quraisy ya, walaupun ada orang Quraisy itu misalnya tidak pintar, tidak mempunyai kapasitas, tidak mempunyai syarat menjadi pimpinan, ya tetap dia harus menjadi pemimpin ya, karena itu adalah ya perintah dari Kanjeng Nabi misalnya, seperti itu. Atau yang seperti Ibnu Khaldun dan yang sepemikiran dengan Ibnu Khaldun itu ya tidak harus seperti itu ya. Kalau Quraisynya memang tidak punya kapasitas ya bisa ya dengan yang lain. Pokoknya yang penting dia punya kapasitas sebagai pemimpin ya, mempunyai kemampuan untuk bisa memimpin ya, kemampuan mengelola ini massa, mengelola pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, nanti berbeda dengan ilmu-ilmu alam ya, yang nanti sifatnya bisa diuji dan nanti ya lebih banyak memukau masyarakat. Maka ilmu-ilmu sosial humaniora yang digunakan di dalam pemahaman dan pendekatan hadis nanti sifatnya kadang kontroversi ya. Kontroversi karena ya itu namanya aspek kehidupan manusia itu kan standar kebenarannya itu kan tidak tidak pasti ya, tidak eksak ya, tidak seperti ilmu-ilmu alam. Maka kita lihat misalnya kajian-kajian seperti Living Hadis ini kan bukan untuk menghukumi masyarakat itu benar atau salah, tetapi untuk melihat mereka bagaimana dalam memahami hadis ya. Hadis misalnya ada nanti tentang tradisi ya, tradisi ziarah, tradisi menyambut Ramadan ya, menyambut Lebaran dan lain sebagainya, dan bagaimana mereka misalnya memperlakukan mushaf dan atau kitab-kitab hadis tertentu ya, misalnya khataman Sahih Bukhari, Arba'in dan lain sebagainya. Itu bagaimana sudut pandang masyarakat, bukan bagaimana kita menilai apakah benar atau salah, itu bukan, tetapi bagaimana praktek mereka di dalam memahami hadis. Nah, nanti berbeda dengan ilmu-ilmu alam ya. Nanti kita akan kasih di pertemuan yang akan datang ya, yang tentang hadis dengan ilmu alam itu. Oleh karena itu, perkembangan ilmu sosial humaniora yang sudah berkembang begitu pesatnya sampai sekarang itu nanti bisa digunakan untuk memahami hadis. Tujuannya apa? Ya agar hadis ini sholeh likulli zaman wa makan, agar hadis itu sesuai dan bisa diterapkan di segala ruang dan waktu. Jadi hadis itu tidak menjadi
teks yang hanya ada di kertas, kemudian kita baca, kita tidak memahami isinya, ya tidak mengamalkannya, tidak mengambil inspirasi dari situ, ya akhirnya menjadi kayak kitab-kitab ya buku-buku biasa yang itu tidak ada bedanya dengan tulisan-tulisan atau perkataan orang-orang lain, ya. Padahal hadis ini adalah sumber-sumber kedua ya di dalam Islam setelah Al-Quran. Oleh karena itu nanti ya kajian-kajian hadis dengan sosial humaniora ini memang sangat banyak yang berkembang, ya, termasuk nanti juga terkadang mengikuti perkembangan kajian-kajian tafsir, ya. Nanti ya, kalau tafsir kan kita ada makna kumagza ya oleh Pak Zahiron, misalnya ada tafsir Maqasidi oleh Prof Mustaqim misalnya, atau tafsir kontekstual oleh Abdullah Said, ya, dan lain sebagainya. Itu nanti biasanya menyesuaikan karena memang biasanya tafsir itu lebih cepat perkembangannya, ya, karena Quran itu kan hanya satu, ya. Quran kan yaitu dari Fatihah sampai An-Nas itu. Kalau hadis kan banyak sekali. Bukhari berapa juz, nanti Muslim berapa juz, belum lagi nanti kitab-kitab yang selain Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah itu sangat banyak sekali. Nah, akan tetapi bukan berarti bahwa ya nanti hadis harus terus mengikuti kajian tafsir, ya kan sama-sama kajian teks, tapi juga nanti ya mungkin bisa membuat tren atau pola-pola tersendiri, termasuk living Quran ini kan, kemudian nanti ada ngikuti living hadis. Karena memang dulu ya jurusan tafsir dan hadis itu kan jadi satu, ya, jadi memang beriringan, ya. Ada kajian apa di tafsir nanti ya Quran hadis, kajian hadis biasanya mengikuti. Jadi seperti itu tentang saihan dan juga pemahaman hadis, ya, dengan ilmu sosial humaniora. Nanti yang terkait dengan ilmu-ilmu alam nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, kenapa ini dibahas? Karena ya kita mempunyai slogan integrasi interkoneksi, di mana ilmu agama, ya, dan ilmu lainnya ini harus terintegrasi, ya, berhubungan, ya, harus integral, harus berkaitan dan interkoneksi, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ya, jadi nanti sebagai Quran hadis sebagai inti itu, kemudian nanti di lapisan-lapisan yang menyelimuti itu nanti ada kajian kan ilmu sosial dan humaniora yang terus berkembang. Itu ya tentang kuliah kita pada hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan, mari kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.